Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanzaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Daripada kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah yang dikarang oleh beliau Al-Imam Qutbil Irsyad Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina wa darani milan qal qultu walaysa dzikrul maut an-nafi'u wa an yaqula al-insanu bilisanih al-maut maut maut faqat. Masih pembahasan tentang mas'alatul maut. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, seseorang tidak dikatakan ingat terhadap maut kalau cuma ngomong tok maut, mateh lah. Tapi mereka yang dianggap seseorang yang ingat terhadap maut, yang tahsinul ibadah, memperbaiki daripada ibadah, dan harus banyak-banyak berfikir dan menghadirkan hati untuk ingat kepada maut dengan cara diucapkan dengan lisan. Lalu bagaimana keadaan seseorang saat mati? Diingat gimana? Saat kita takziah kadang ya, mandi orang mati, menguburkan orang mati, itu harus dijadikan pelajaran. Nanti saya juga bakal dibeginikan tahlil. Nanti saya juga bakal ditahlili. Bakal ingat bahwa kita semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang kita kerjakan di dunia. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan cuma kesian sama yang meninggal, tapi kesian sama diri kita. Bagaimana orang yang meninggal dia benar-benar tidak berdaya, yang dulunya kuat, punya harta, ini itu dan lain sebagainya, jabatannya, saat mati tidak berdaya. Mandi saja dia tidak mampu mandi, harus ada yang mandikan. Ngubur harus ada yang nguburkan. Berangkat sendiri ke kuburan tidak mampu, saking doifnya. Nah, ini harus dijadikan pikiran kita bahwa kita nanti bakal doif seperti mayit. Semua bakal mati, tidak ada. Terus semua hidup. Fir'aun mati. Kurang hebat gimana? Namrud. Wah, kurang hebat deh. Namrud itu. Wah, hebatnya orang. Kekuasaannya bukan 5 tahun, 10 tahun. Ratusan tahun. Kekuasaan daripada Namrud itu. Jadi katakan juga bagaimana kalau kita beruntung bisa hadir pas pada saat sakaratul mautnya seseorang. Itu harus jadikan contoh. Kita juga bakal seperti ini. Orang kalau sudah sakaratul maut itu penglihatannya sudah kosong. Itu melihat amalnya, melihat kelakuannya, dan terakhir dicabut nyawa terakhir, dia akan melihat tempatnya nanti di surga atau di neraka. Makanya ada orang meninggal mesem, ada meninggal mendelik, ya, melotot, mendelik. Ada. Nah, itu tergantung dari amal-amalnya di dunia semuanya. Berkata ahlus salaf, ba'dus salaf berkata, undur kulli syai'in tuhibbu an ya'tikal maut wa anta alaihi falzimhu. Lihatlah apabila ada sebuah kematian, yang kematian itu sangat kalian idam-idamkan, falzimhu, maka lazimkanlah pekerjaan orang yang mati seperti itu. Umpamanya ada orang mati sujud, ya, kepingin tidak mati sujud? Biasakan sholat, ya. Kepingin mati sujud, main tak bambu, ya. Kepingin mati sujud, sholat tidak mau sholat, sudah hayal sudah dengan kehidupannya. Kepingin mati baik, kepingin mati husnul khatimah, tapi pekerjaan-pekerjaan daripada orang yang meninggal husnul khatimah tidak dikerjakan, ya tidak ada.
Orang itu mati tergantung kebiasaannya. Biasa sholat, matinya sujud. Biasa ngaji Al-Quran, matinya ngaji Al-Quran. Biasa zikir, matinya zikir. Biasa nebeng, ya matinya nebeng. Iya, orang saja biasa zina, matinya zina. Biasa minum, matinya minum. Orang itu tergantung dari kebiasaannya. Matinya orang itu tergantung dari kebiasaan. Saya sering melihat di video-video yang dikirimkan oleh teman-teman saya. Ada yang mati di tempat video game. Ada yang mati di tempat internet. Lagi main-main video game, mati. Ya kebiasaannya main video game. Ya sudah mati dalam keadaan main video game. Ada yang mati zina, naudzubillah min dzalik. Mati dikeroyok massa karena habis mencuri. Kenapa? Karena kebiasaannya mencuri. Nah, sudah tahu. Oh, kepingin orang itu matinya baik, mati sujud, mati ngajar, mati zikir, mati wiritan, mati ibadah. Cek terona. Lah kalau kepingin, maka apa yang dikerjakan oleh orang itu kerjakan. Begitu juga kullu syai'in takrahu an ya'tika al-maut wa anta alaihi fajtanibuh. Kalau kalian melihat ada sebuah kematian, yang kematian itu tidak ingin kalian punya kematian seperti itu. Umpamanya ada seseorang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, meninggal mulutnya sampai keluar ulat, atau meninggal nazaknya sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kan ada orang nazak hidup mati lagi, mati hidup lagi, ada kan begitu? Bodoh tade boleh, bodoh tade boleh, ya, hidup mati lagi. Lah apa ini kerjaannya orang ini? Oh, ini orang kerjanya jelek begini begini begini. Jangan ditiru. Takut mati jelek, tapi kerjaannya orang jelek ditiru, maka bakal mati jelek. Jadi seseorang ini tergantung. Kadang kita nih banyak, karena antar tetangga saja kadang sudah tahu. Oh, fulan matinya gini, nazaknya lama, sekian minggu. Jangan dikerjakan apa yang pernah dia kerjakan. Apalagi bertetangga, pasti tahu apa tingkah-tingkahnya tetangga. Ada orang yang meninggalnya bagus, baik kerjakan bagus. Kalau kita melihat seseorang mati dalam keadaan jelek, ya jangan diteruskan kerjaan-kerjaan yang jelek. Karena seseorang itu tergantung dari keterbukaan hatinya saat melihat meninggal. Makanya sabda Rasulullah SAW, kafa bil mautin nasihah. Cukup maut sebagai nasihat. Maksudnya seperti ini tambahan, gedoran. Majelis-majelis taklim, baca kitab, ini gedoran. Sesungguhnya dengan melihat orang mati saja cukup sudah. Cukup sudah. Dengan melihat orang mati, tidak berdaya. Saya dimandikan, saya sering mandikan orang meninggal, mel aulia, baik ulama, orang saleh dan lain sebagainya. Ulama saja sendiri yang dimandikan, tidak gerak, tidak berdaya sudah. Dan orang ini modelnya begini, meninggalnya begini. Orang begini modelnya begini, meninggalnya begini. Makanya dipakai akal itu. Jangan sudah mati dulu neser ya, apa binen ki ngode. Ya, ini bahaya. Wah, kesian ya, istrinya masih muda. Apa mau diganti gitu ya? Kata bukan. Lihat bagaimana dia matinya. Jadikan contoh. Kok mati begini? Apa pekerjaan dia? Kok sampai mati begini? Oh, kerjaannya begini. Kalau bagus tiru. Kalau jelek jangan ditiru. Nah ini penting. Loh, orang sekarang kan kebanyakan kalau sudah mati ya sudah biasalah. Ya rukun tetangga gitu saja ya. Ya wis tahlil ya. Kadang mandii ya sudah mandii sudah. Ya biasa. Apalagi yang suka mandi mayit, hati-hati. Yang suka mandi mayit jangan suka buka app-nya mayit. Kadang mayit itu kan punya keburukan. Ya. Umpamanya yang meninggal perempuan, yang mandiin harus perempuan. Ya, suaminya jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suaminya ikuti mandi, tidak boleh. Umpamanya ini dari kecil kerudung terus ini tidak pernah lepas kerudung. Tahu-tahu begitu mati tidak punya kuping. Cer bucan kok muslimat mangkena tadi kopeng. Tidak boleh diomong. Banyak orang sekarang kalau sudah mandi mayit diperber. Ya. Diomongkan kemana-mana, oh mayitnya begini, orangnya begini, sudah khalas. Ini tidak amanat orang seperti ini, khianat ini, orang munafik.
Jangan sampai, makanya kalau memandikan mayit cukup keluarganya yang mandikan. Jangan tetangga nuruk mandiin kepi. Kadang dimandikan di depan rumahnya. Enggak punya akal ini. Orang enggak punya akal. Enggak, rukun tetangga. Rukun tetangga bukan seperti itu. Cukup mandi itu orang 4-5 cukup sudah di dalam. Ini enggak mandi di depan, yang mandi ada 20 orang yang mandi. Masya Allah, mayit juga punya rasa malu. Mayit itu tahu yang mandi siapa, cuma dia tidak bisa ngomong. Tahu dia walaupun tidak terbuka matanya, tapi tembus penglihatannya. Itu mayit. Kalau tidak percaya, ya mati dulu dah. Ya mungkin tidak percaya, mungkin. Nanti kan bisa ngerasa sendiri. Fata'ammal, maka pikirkan lagi. Hadi magal, fa innaha 'azimatun nafa' liman amila biha. Sangat bermanfaat orang yang mengamalkan kata-kata ini. Kalau ada orang mati baik, kepingin mati baik, sampai nemu orang mati baik, kepingin mati baik juga seperti itu, ya kerjakan kelakuannya orang-orang baik itu. Apa itu kerjaannya? Kok meninggalnya sujud? Apa kerjaannya? Kok meninggalnya tepatnya baca Al-Quran? Apa? Ya ditiru. Kalau ada orang mati zina, na'udzubillah min dalik, kita tentu tidak ingin mati zina, betul? Tidak kepingin mati zina, ya jangan ditiru. Kalau tidak kepingin mati jelek, jangan niru pekerjaannya orang jelek. Wa amma karahatul maut, wallahu muwafiq wal mu'in la rabba ghairah. Wa amma la rabba ghairih. Wa amma karahiyatul maut fa amrun tabi'in. Adapun takut sama mati itu watak manusia memang. La yakadul insannya yanfaka anhu wa dzalika li'anna al-maut mu'limun fi nafsi. Semua orang takut mati, siapapun sudah, siapapun orangnya pasti takut mati. Kenapa? Karena memang mati itu sakit. Mati itu sakit. Maka semuanya itu takut sama mati. Semua takut. Ada yang takut mati karena takut istrinya dikawin orang, ya. Karena ada kemarin sempat viral video itu ya. Saya tidak takut corona, takut kabin boleh. Ya nafsu tobi'i watak manusia. Takut mati kenapa? Karena masih asyik dengan dunianya. Atau takut mati karena masih banyak dosa. Itu manusiawi. Semuanya ada rasa takut mati ini. Wal mufarriqu bainal insani wa bainal mahbubatih. Begitu juga takut berpisah dengan kekasih-kekasihnya. Suami takut pisah dengan istrinya, istri takut pisah dengan suaminya. Wal ma'lufatih mid dunya. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lika Allah, barang siapa yang cinta, suka, senang ketemu sama Allah, ahabballah liqa'ahu, Allah pun senang berjumpa dengan orang tersebut. Kenapa kamu tidak mau jumpa sama Allah? Oh enggak, saya tidak mau mati. Ya, amal kurang. Sudah tahu amal kurang, tak nambahin. Sudah tahu amal kurang, tidak ditambahi. Seharusnya dengan sudah tahu amal kurang ditambahi. Nama juga takut sama mati. Ya, takut sama mati. Tapi lah takut sama mati. Kenapa amal saya kurang? Tapi maksiat tidak selesai. Mau tidak nunggu sampean tobat, Pak. Mau tidak nunggu kita mau sholat dulu, ndak. Kapan sudah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, berangkat sudah. Waman kariha lika Allah, karihallah lika'ah. Barang siapa yang tidak suka ketemu sama Allah, maka Allah pun tidak suka ketemu dengan orang tersebut. Galat, berkata lahu kepada Rasulullah SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulna nakrahul maut. Kami semua ini takut ya Rasulullah dengan maut. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza hadaral maut, apabila orang mukmin sudah sampai kepada dia, mautnya sudah datang, busyira bi rahmatillah, nanti dikasih kabar gembira dengan rahmatnya Allah. Fa ahabba lika Allah, dan sangat suka bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu lika'ah, dan Allah Ta'ala juga cinta suka bertemu dengan orang tersebut. Wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir, idza hadarahul maut bisyira bi adzabillah fa kariha lika Allah wa karihallahu lika'ah. Orang mukmin dan orang kafir itu kalau mau meninggal
sudah cabutan terakhir, sudah nyawa sudah sampai di dada. Begitu nyawa ini sudah sampai di leher, saat itu dikasih kabar di mana tempatnya. Surga apa neraka. Kalau sudah kelihatan neraka, takut, tidak mau ketemu sama Allah. Takut ketemu sama Allah. Begitu kelihatan surga, rindu, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan, akhir umurnya tidak akan melihat surga kecuali dia menetapkan dirinya dalam amal-amal saleh dan amal-amal yang baik. Itulah sifat-sifatnya orang, disifatkan orang mukmin yang tercinta, yang cinta kepada Allah, yang disebut dalam dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal mutaqarrabun, tidaklah mendekat kecuali orang-orang yang mendekat. Fasaqal hadis wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrul maut wa akrahu musa'atahu wa labudda lahu minhu. Orang yang sudah mati walaupun dia suka tidak suka, labudda minhu, harus dia mati. Nabi saja walaupun dikasih pilihan tetap harus mati. Nabi Allah Musa datang malaikatul maut, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Saya malaikat maut, ada apa ke sini? Ya, kasih pilihan oleh Allah sampean, mau mati sekarang apa besok? Tak banyak bentang malaikat maut, Pak. Tapok tembeling, ceplos, keluar biji matanya. Ini malaikat maut. Ditembeling sama Nabi Musa. Kalau Musa sini jangan macam-macam, malaikat maut tidak takut, tidak takut. Akhirnya suruh balik lagi oleh Allah setelah malaikat maut datang kepada Allah, tidak mau mati Nabi Musa nih. Allah, kenapa saya ditempeleng mata saya mencolot satu ini ya. Ya sudah, kembali kamu kepada Musa, katakan kepada dia bakal dikasih umur lagi, suruh menyentuh bulunya sapi. Sebulu akan ditambahi satu tahun, satu sentuhan. Maka setelah itu tidak wajib harus mati. Semua harus mati, tidak ada yang tidak harus mati. Maka lihatlah kaifa wasafa yukrah bi karahatiyatil maut maha kamali iman wa uluwi manzilati indahu ta'ala ta'lam sihatal madzakarnahu. Hati-hati ya, ini bagaimana orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka mendapatkan tempat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila mereka sudah mati mereka tidak akan dilupakan. Bagaimana dikatakan? Adzahabu bi syarafid dunya wa na'imal akhirah. Mereka itu orang-orang baik ini, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka akan pergi dengan kemuliaan dunia, pergi dari dunia dengan nama yang harum dan mendapatkan daripada nikmatnya akhirat. Makanya kita ini harus belajar terhadap kehidupan. Sampai tidak usah lihat macam-macam, lihat kehidupan. Bagaimana ada mayit kadang satu malam tidak dikubur, tidak bau, kadang ada kan ya. Ada mayit baru 1 jam mati, sudah betang sudah ya, baunya sudah tidak enak. Ada itu macam-macam daripada amal-amal dia di dunia ini. Ada juga yang mau mati tidak diterima tanah, paham sampean? Ngeduk tanah lama, tidak dalam-dalam, lama. Ada seperti ini. Biasanya orang suka makan riba seperti ini. Orang suka makan riba itu makamnya tidak bisa dalam, tidak bisa dalam. Biasanya cetek makamnya. Nah ini harus ditiru. Kenapa orang itu tidak diterima tanah? Oh makan riba, mabudu pese. Oh, jangan ditiru, jangan ditiru. Sudah tahu itu orang mati tidak diterima bumi karena makan riba. Loh kok sih ditiru? Ya nanti kamu jadinya seperti itu. Makanya penting manusia ini harus melihat apa yang terjadi. Makanya afala taqilun, afala tafakkarun itu diulang-ulang banyak dalam Al-Quran. Apa kamu tidak punya akal? Apa kamu tidak berpikir? Berpikir dong, yang ini mati. Gimana kematiannya? Bagaimana perjalanannya? Bagaimana ini ditiru? Paham gitu? Wallahu a'lam.